Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Emil Salim YouTube channel. Apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat semua. Pada video kali ini kita masih membahas tentang data tabel. Video sebelumnya kita sudah membuat data tabel seperti ini. Tabel ini kita load dengan menggunakan record atau jumlah data sejumlah 102 entry data, di mana data ini masih cukup mudah di load aplikasi web kita. Namun kalau umpamanya kita menambah data lagi, sini saya coba refresh dulu. Refresh, ini masih ada sedikit loadnya. Kalau kita tambah lagi data dummy-nya, ini data dummy pernah kita bahas di fake data di video sebelumnya. Saya tinggal looping di sini jumlah datanya berapa yang akan dibuat untuk fake datanya. Jadi umpamanya sini saya tambahkan menjadi 1000 ya. Saya tambah 1000 data. Nah, sekarang saya save dulu, kemudian kita coba buat 1000 data ini. Kita langsung saja di terminal ya, kita menggunakan php spark db seed, kemudian namanya ini fake data, saya enter. Jadi kita tunggu sampai dengan selesai, dia akan mengenerate 1000 data dummy. Oke, sambil menunggu data dummy-nya selesai di generate, kita akan ke halaman data tabel dulu di dokumentasinya. Nah, di sini yang kita lakukan minggu lalu adalah membuat single function seperti ini ya. Nah, untuk video kali ini kita akan coba untuk meload data yang lebih banyak. Kita akan menggunakan yang namanya, kita buka dulu example yang namanya server side. Di sini kita buka server side. Oke. Nah, di sini langsung di server side kita menuju ke post data. Baik. Ini. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Jadi di pemanggilan JavaScript-nya seperti ini. Kita jalankan processing-nya, kemudian kita memanggil Ajax untuk menuju ke alamat PHP-nya, kemudian dia tampilkan dengan kolom ini ya. Kemudian data yang ditampilkan juga di Ajax ini jadi memiliki beberapa parameter, ada draw, ada records total, ada records filter, kemudian data yang ditampilkan di kolom tadi. Baik, kita cek kembali. Baik, ini sudah selesai, sudah 1000 data. Sekarang kita coba cek di data tabelnya. Sini, ini tadi masih 100 data, 102 entry. Kalau kita reload, baik, ini sudah menjadi 1102 data ya. Ya, itu masih ada, sudah mulai berasa loadnya. Nah, kita tidak inginkan seperti itu, maka kita menggunakan yang namanya server side, biar yang muncul hanya processingnya saja, kemudian akan mudah untuk meloadnya. Baik, sekarang kita buka dokumentasinya. Sekarang kita menuju dulu ke, ini saya tutup, ini juga saya tutup. Sekarang kita menuju ke controller dulu. Di controller kita akan coba membuat sebuah function Ajax ya. Function saya beri nama guru Ajax. Nah, di sini nanti kita akan coba untuk ini saya matikan dulu ya, karena kita tidak menggunakan client side. Ini juga jelas pemanggilannya juga tidak ya. Oke, kita akses dulu, ini sama dengan ini. Kita akan mengakses guru modelnya, kita isi di dalam this model. Kemudian kita akan meload sebuah function ya, this model
Nah, fungsinya umpamanya di sini tampil data. Nantinya kita akan load di guru model function ini. Ini belum kita buat ya. Nah, nantinya kita akan mengirim beberapa parameter. Nah, di server side ada beberapa parameter yang harus kita buat dulu sebelumnya ya. Jadi yang pertama, ini saya buat di sini saja. Kita buat string param. Di sini draw. Kemudian kita isi dengan, jadi jika ada data yang dikirim, isset ya. Ini pengecekan, jadi kita membuat in condition. Isset kita ambil dari request yang berisi tentang draw. Jika tidak ada data yang dikirim dari requestnya draw tadi, maka tidak ada data yang ditampilkan. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita buat lagi parameternya yang berikut, ada umpamanya kata kunci. Ini kalau umpamanya kita mengirim sebuah kata kunci di pencarian ya. Jadi kita buat lagi mirip dengan yang di atas. Isset request, sorry, ini salah. Request. Nah, untuk pencarian searching dan value ya. Nah, ini kita copy lagi. Jadi jika tidak ada, maka tidak apa-apa mengirim data kosong ya. Sama, kemudian ada lagi start ya. Kita buat variable start, kita isi juga isset string request, kemudian isinya start, jika tidak ada tidak apa-apa. Jadi kita kirim juga data yang dibiarkan kosong ya. Kita start berupa data kosong seperti itu. Terus yang terakhir ada lagi variable length. Length isset. Ya, bagi yang sudah familiar dengan PHP, ini tidak asing lagi dengan function isset ini ya. Length, kemudian request kita isi di sini length, oke, dan datanya juga tidak apa-apa kosong ya. Jadi di sini untuk pengecekan saja. Jadi kita kalau umpamanya nantinya ini variable ini tidak berisi apa-apa yang dikirimkan dari request, ini tidak apa-apa, tetap dia bisa dikirim dalam data kosong seperti ini ya. Nah, nanti ini kita isi, jadi untuk menampilkan data, jadi parameter yang ini kita akan masukkan. Variabel yang ini kita jadikan parameter untuk function di modelnya nanti ya. Kita kirim saja umpamanya string kata kunci, string apalagi tadi start, kemudian string length. Oke, sampai di situ dulu. Kita save. Sekarang kita akan buat tampil data ini di model. Kalau model, ini saya matikan dulu fungsi ini. Kita buat function baru. Function tampil data. Oke, tadi kita mengirim parameter string kata kunci. Kemudian ada string start.
start, kemudian ada string length. Oke. Nah, ini masing-masing kita isi, kita biarkan ini 0 dulu. Kemudian ini datanya 0. Ini juga isinya 0. Oke, sampai di situ kita akses dulu tabelnya. Ini saya ambil saja yang ini. Kita akses tabel TB guru, kita simpan di builder. Kemudian di sini kita akan melakukan pengecekan dulu di masing-masing parameter yang dikirimkan. Pertama di kata kunci dulu, ya. String kata kunci jika, ya, kita gunakan kondisi jika kata kunci sini, jika ada data kunci, ya. Kedua juga kita akan melakukan pengecekan untuk start dan length-nya. Jadi di bawah sini juga jika string start tidak sama dengan 0 atau length string tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0, ya. Jadi ini kondisinya, ya. Nah, sekarang untuk kata kunci yang dikirimkan, di sini kita akan menampilkan data, mengembalikan data sesuai dengan kata kunci kalau ada dikirimkan dari controller kita, ya. Bisa jadi di kolom pencarian itu user mengirimkan beberapa kata kunci, ya. Jadi kita bisa pisahkan dengan tanda spasi. Jadi kita buat explode untuk pemecahannya. Explode yang kita pisahkan adalah spasinya yang didapat dari ini kata kunci. Yang dapat dari kata kunci. Oke. Ini kita simpan saya beri nama saja variabel R, ya. Array maksudnya, ya. Baik, setelah kita pecah ini, kita langsung melakukan perulangan di pencariannya. Jadi kita menggunakan for, ya, sejumlah, jadi banyaknya data yang akan diulang itu sejumlah pecahan explode dari kata kunci ini. Jadi kita masukkan count jumlah data array-nya itu. Oke. Kemudian kita masukkan yang diulang yaitu builder. Sini query-nya, ya. Kita buat like umpamanya nama yang mirip dari data yang dikirimkan dari array, ya, yang di iterasi tadi, yang string i, ya. Yang ini, ya. Oke. Nah, karena kita kemungkinan akan bisa jadi beberapa field yang mirip, maka ini kita jadikan or like, ya. Jadi kita bisa menambahkan ini. Ini saya tambah dulu di dalam, kita tampung di dalam string builder. Nah, sini kita copy saja ke bawah. Umpamanya ada juga pencarian yang mirip dengan NIP dan NPTK, atau yang mirip dengan alamat, ya. Oke. Nah, nanti di load di sini, ya. Kemudian untuk di bagian bawah sini yang start dan length ini akan kita jadikan builder untuk limitasinya. Jadi kita batasan untuk menampilkan data, berapa jumlah data yang ditampilkan. Jadi kita lanjut saja string builder sama dengan, yaitu buildernya kita limit sesuai dengan string jumlah panjang data yang ditampilkan dan start, ya.
Ini. Jadi limitasinya di sini. Oke, nantinya buildernya akan berisi akses ke tabel guru, kemudian mirip dengan kata kunci apa, dan dibatasi dengan berapa ya. Jadi akan ditampilkan semua ini. Nah, sekarang di bagian sini kita akan coba get saja ya. Jadi train builder get, kemudian kita result get result. Oke. Di sini kita bisa order ya. Jadi sebelum kita get, bisa kita order, kita urutkan, order by umpamanya nama. Saya akan urutkan dia berdasarkan nama. Kemudian sini saya ascending biar dia berurut mulai dari A sampai Z. Oke. Nah, jangan lupa di sini kita return ya. Karena kita kembalikan hasil pengolahan dari model ini. Baik, seperti ini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke controller. Jika function tampil data dikembalikan di sini, maka kita akan membuat lagi penampungan data di sini. Kita tampung menjadi variable data. Ini data yang kembalian tadi ya. Kemudian di apa namanya? Di server side kita juga diminta untuk mengisi jumlah data. Jumlah data itu saya ambil dari this model tampil data dari kata kunci ya. Ya, nanti kita akan tarik count-nya berapa data yang ditampilkan dari hasil pencarian ini ya. Oke, sekarang kita akan buat array di sini. Array ya. Array-nya saya akan beri nama umpamanya output. Kemudian kita isi di sini untuk array-nya. Pertama, nah untuk array ini sudah data yang akan kita kirim dalam bentuk JSON ke server side. Sekarang coba kita buka dulu dokumentasinya. Kalau kita perhatikan di bagian Ajax di sini, ini ada draw, ada records total, kemudian records filter dan data. Nah, ini yang akan kita kirim ya. Draw-nya dulu saya copy sini. Draw-nya itu didapat dari parameter draw yang ini. Tapi di sini harus berupa integer karena kita lihat tadi ada angka 1, maka kita bungkus di int val. Copy di situ. Oke. Terus yang berikutnya dia akan meminta ini jumlah total dan records filter yang difilter itu sama angkanya ya. Ini kita dapat dari jumlah data ya, variabel jumlah data yang kita ambil jumlahnya. Jadi kita count kemudian variabel jumlah data. Oke. Ya, kemudian yang berikut ini kita ambil lagi records filter dan data ya. Records filter, sorry itu koma. Ini sama ya, data yang difilter jadi jumlahnya ya. Terus yang terakhir ada data, dan data ini kita dapat dari ini hasil query tadi di model ya. Oke, nah sekarang kita kirim dia kita encode dulu ke JSON ya. Encode JSON encode. Nah, ini yang kita encode adalah outputnya ya. Oke. Nah, di sini perbedaannya kita tidak return ya, tapi kita langsung echo saja ya.
Oke, sudah di sini. Nah, sekarang kita ke view-nya ya. Ini kemarin yang kita buat masih seperti ini, karena ini kita tampilkan dalam bentuk client side ya. Jadi untuk server side kita tidak membutuhkan lagi tbody seperti ini. Kita hapus saja. Saya hapus ya. Jadi sampai di head saja. Ini sudah benar ya, tetap kita menggunakan ID example. Oke. Nah, nantinya di sini yang akan kita perbarui ya. Jadi saya ambil saja langsung dari dokumentasi JavaScript-nya. Di sini saya copy saja ini. Copy biar cepat. Kemudian kita paste di sini. Oke. Kita rapikan sedikit. Oke. Nah, di sini sudah benar. Nah, ini untuk URL-nya kita akan menuju ke function ini, guru Ajax ya, yang berada di kelas home ya. Di sini tadi ya. Oke, di sini kita buat PHP site URL. Kemudian kita isi, karena dia berada di home, kita langsung ketik saja guru Ajax. Jangan lupa nanti URL ini kita akan daftarkan di routes ya. Kita daftarkan di routes. Kemudian ini sudah di post. Nah, sekarang kita menampilkan sesuai dengan kolom. Kolom yang pertama itu nomor, saya null dulu di sini. Saya null dulu di sini. Kemudian di sini nama, NIP NUPTK. Kemudian di sini nama, di sini alamat. Kemudian di sini kita hapus saja. Oke, sampai di situ kita save ini. Oke, sekarang coba kita jalankan. Saya buka, ini tadi masih client side. Jadi kalau umpamanya ada processingnya, itu sudah server side. Kita refresh. Baik, sudah ada processingnya. Ops, di sini masih ada errornya ya. Ya, itu null tadi bagian nomor ini ya. Jadi untuk membuat angka berurut di server side ada caranya ya. Di bagian null sini kita akan tambahkan ya. Jadi saya langsung saja. Nah, di sini kita menambahkan beberapa script ya. Di sini ada function data type row meta, kemudian dikembalikan parameternya. Kemudian di sini ada +1. Jadi kalau umpamanya terjadi iterasi di display start ini, dia akan menambahkan 1 ya. Jadi sama dengan perulangan. Nah, sekarang kita save di sini ya. Kemudian kita coba jalankan kembali, kita refresh sini. Oke, ini kita coba untuk cek lagi. Ini sudah benar sebenarnya ini ya. Oke, sepertinya ini sudah benar ya. Kita save dulu. Coba kita refresh lagi. Refresh. Baik, itu. Jadi ada processingnya, kemudian dia menampilkan datanya ya. Ini datanya 1102. Nanti kalau umpamanya kita tambahkan lebih banyak lagi, ini sudah akan mudah. Baik, sekarang kita coba pencariannya. Sini umpamanya Zahra. Wah, ini tidak berfungsi ya. Kita cek dulu di controllernya pencariannya. Oh iya, di sini bukan searching ya, tapi search. Ini juga search. Sorry. Oke. Kita save kembali, kita coba refresh. Oke, saya ketik Zahra. Nah, sekarang udah ketemu. Baik, cukup seperti itu ya teman-teman, cukup mudah. Jadi tinggal kita pelajari saja di dokumentasinya, kemudian kita terapkan di coding editor 4. Sekian untuk video kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.